Aku yang mencintaimu. Bagian ke-6. Sudah tahu belum masanya? Masih ngotot saja. Bila Allah berikan apa yang kamu mau, meski sebetulnya dia bukan jodohmu, lantas bila akhirnya berpisah juga, kamu mengadu karena tersakiti, apakah tidak malu kepadanya? Halo Ois. Menyengaja jatuh cinta. Tak tahukah kamu betapa yang paling berperan atas apa yang terjadi pada hati adalah dirimu sendiri. Ia bergejolak dengan atas perintah kita. Ketika merasa terlalu damai perasaan ini, terlalu tenang tanpa riak yang berarti, kebosanan menghampiri. Ingin merasakan perasaan yang menebarkan. Ketika teman-teman mulai perlahan menjauh dan kamu sendirian, kamu menjadi kesepian dan menginginkan seseorang hadir menjadi teman yang kamu harap tak akan pergi. Iya, dia kekasih hati. Kekasih berbeda dengan teman. Pikirmu, kekasih justru akan menghampiri pasangannya, menuntaskan rindu ketika berpisah karena jarak. Yang dicari adalah kamu, kekasihnya. Apalagi ketika teman mulai satu persatu naik ke pelaminan, mengunggah story tentang betapa indahnya ada yang menemani. Kamu pun mulai merasakannya. Namun menikah agaknya masih terlalu jauh dari kehidupanmu karena satu dan lain hal. Mengambil jalan pintas, kamu mencari seorang teman untuk berbincang. Siapapun yang penting nyaman dan selalu sedia. Muncul ia dengan permasalahan yang serupa. Awalnya hanya sekedar merasa ditemani. Kamu tak lagi kesepian. Dan pesan-pesannya selalu muncul menjadi sebuah rutinitas baru di pagi hari. Yang paling sering menyapa, sekarang kamu jadi tidak merasa kesepian karena ponselmu terus bergetar seharian dari pesan-pesannya. Ya, semuanya dimulai dari sana. Kamu menyengaja jatuh cinta. Awalnya tidak ada perasaan itu, tetapi kamu menyengajanya, sengaja untuk terbiasa diberi perhatian. Sengaja untuk membuat dirimu nyaman. Sengaja untuk diam-diam mencari tahu tentangnya lebih banyak. Cinta dimulai dari sebuah kesengajaan, dan patah hatinya dirimu pun karena sebuah kesengajaan. Mengapa begitu? Sebab kalian sama-sama berangkat dari akar masalah yang sama. Ia juga hadir mencari sosok yang bisa menjadi teman di kala sepi dan bukannya hadir untuk menetap dan mengikat janji. Ia juga sama bosannya denganmu dengan rutinitas, lalu menginginkan perasaan yang baru, yang menyegarkan dan mendebarkan, sekaligus manis dan menggemaskan. Itulah kamu, seorang perempuan, betapa indahnya segala tindak dan tanduk kita di mata lelaki. Ia datang untuk merasakan perasaan memiliki, seperti kamu yang begitu penasaran dengan hubungan setelah pernikahan ketika datang ke undangan pernikahan. Dia juga begitu. Kamu sebetulnya sejak awal tahu ini. Kalian bukanlah apa-apa, hanya seorang teman yang saling kesepian dan mengobati rasa sepi masing-masing. Namun, kamu lupa untuk menyimpan hati baik-baik. Sehingga tak lama kemudian muncul benih di tempat yang subur di dalam hatimu, di sebuah sudut bersama perhatiannya. Dia hanya sebatas ingin dekat dan memberi perhatian. Terkadang memang serumit itu. Mengapa bila tak ingin menetap, bisa berlakon seolah ingin menjaga selamanya, menunjukkan dia yang paling ada dan siap menjadi pundak, membuat hati kita salah tangkap dan akhirnya salah olah rasa. Sayangnya itulah naluri laki-laki, ingin menjaga dan menjadi pahlawan untuk perempuan. Dia juga begitu padamu. Setidak-tidaknya, kamu adalah teman yang selalu ada juga untuknya. Namun, kamu kekeh mencari tahu perasaannya. Membohongi diri bahwa kamu masih belum tahu perasaan dia yang sesungguhnya. Dan ingin membuktikan sendiri bahwa sebetulnya dia benar-benar suka atau tidak. Disinilah letak patah hati yang menyakitkan. Ketika yang kita inginkan adalah kepastian, dia justru merasa seolah tak ada yang perlu dipastikan.
Jangan memaksa. Tak perlu ada yang dipaksa dari sebuah rasa. Bila ia ingin denganmu, maka akan datang tanpa kamu minta. Tak akan membiarkanmu terlunta-lunta dalam pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan, juga dalam ketidakmengertian yang menyiksa. Dia akan dengan sigap menghapus segala resah di dadamu bila memang ingin menetap. Sayangnya, sejak awal ini adalah tentang kesepian dan teman sepi saja. Seharusnya sejak awal kamu menegaskan kepada diri bahwa zona kalian hanyalah sebatas teman dan tidak boleh berharap apapun dengan ekspektasi kebersamaan.